S2-nya bimbingan dan konseling. Jadi anugerah itu sudah tahu kita mau ngapain. Jadi anugerah kita itu di sini mau konseling individu. Tapi sebelumnya anugerah sudah pernah melakukan konseling individu? Berapa kali? Sama BPK-nya ya? Tapi sebelum kita lanjut, kalau boleh tahu ini anugerah kelas berapa? Kelas 8C. Kelas 8C. Kalau anugerah ini dia berapa bersaudara? 4. 4. Laki-laki atau perempuan bagaimana? Laki 2, perempuan 2. Jadi anugerah ini 4 bersaudara, laki-laki 2, perempuan 2. Kalau anugerah sendiri anak berapa? Ketiga. Oh, jadi anugerah ini anak ketiga ya? Yes. Jadi di rumah itu berenam. Oke, di sini kan kita melakukan konseling individu nih. Nah, sebelumnya kalau boleh tahu, anugerah itu sudah tahu konseling individu itu apa? Baik, jadi di sini saya jelaskan sedikit tentang konseling individu dan tujuannya apa. Jadi konseling individu itu proses pemberian bantuan dari konseling dari konselor yang dimana saya di sini dan kepada konseling. Nah, konselingnya di sini itu anugerah gitu ya. Nah, di sini tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh anugerah dengan bantuan konselornya. Nah, di sini kita penyelesaian masalahnya itu secara bersama-sama, tidak dari saya sendiri atau tidak dari anugerah sendiri. Jadi kita menyelesaikannya bersama-sama ya. Nah, di sini kan selama konseling ini berlangsung, itu anugerah tidak usah merasa kayak nanti kalau saya cerita begini nanti dikasih tahu orang lain, tidak usah merasa seperti itu. Jadi anugerah harus percaya kayak saya di sini cerita pasti tidak akan kemana-mana karena di sini kita terjaga kerahasiaannya selama proses konseling ini. Nah, nanti kalau misalkan apa yang dirasakan anugerah itu kayak unek-uneknya itu ceritakan saja secara terbuka, jadi tidak usah ditutup-tutupi. Nah, terus sebelumnya anugerah di sini kita melakukan sesi konseling ini secara sukarela kan, tidak ada paksaan dari siapa-siapa. Jadi anugerah melakukan konseling ini secara sukarela ya. Nah, dalam proses konseling ini nanti selama berlangsung, jika apa yang mau ditanyakan anugerah silakan tanyakan. Nah, kalau misalkan apa kalau saya bicara ataupun anugerah bicara kayak tunggu, kayak misalkan nanti saya bicara tunggu saya selesai bicara dulu baru nanti disambung anugerah, atau enggak anugerah juga bicara nanti saya sambung lagi, jadi kayak kita tidak bisa memotong perkataan. Nah, kayak misalkan saya bicara itu diperhatikan atau enggak, nanti kita saling memperhatikan gitu. Jadi biar kita selama sesi konseling ini berlangsung kita nyaman gitu, kayak tidak ada rasa kayak saya bicara kok nggak diperhatikan gitu ya. Sebelum kita lanjut lagi, Anita sudah rasa nyaman duduknya atau bagaimana suasana hatinya, sudah siap? Oke, lanjut ya. Kan kita tahu permasalahannya anugerah sampai kita melakukan sesi konseling ini kan lolosnya anugerah. Bisa anugerah jelaskan alasannya kenapa sampai anugerah memang lolos kemarin gitu. Apa sebenarnya yang menjadi alasan anugerah gitu? Sesuai apa yang
sini belum ini. Baru udah disuruh kita orang pilih baca di sini. Orang cek dia suruh keluar pas kita rumah. Baru pas di situ masuk yang kita ya ini kami polisi dia polisi terus selesai harus ini lu jadi karena kapan ini sih kamu cuma sekali tidak berkelas Jadi apa namanya, ada salah satu kesalahpahaman ya. iya Jadi kenapa Nura memilih bos? Tadi salah satunya ada ketidaksukaan sama salah satu guru. Oke, jadi saya sangat paham apa yang dirasakan Nura. Jadi kayak mungkin dari pengalaman saya sendiri kemarin waktu sekolah, sebenarnya juga kita merasa jenuh itu karena guru juga toh. Jadi saya tidak paham sih kalau misalkan sebenarnya apa namanya, cara kelas bagaimana itu yang membuat kita biasa bosan apa sih, kayak kenapa sih begini gitu kan pasti. Jadi kayak jadi memilih bolos, tapi menurutnya itu sebenarnya jalan keluar yang salah sih. Jadi seharusnya tidak begitu. Oke, dari cerita masalah yang dialami oleh Andra ini saya paham. Nah, dari sini kita akan apa namanya menentukan tujuan dari konseling kita ini mengenai permasalahannya Nugra, bagaimana penyelesaiannya selanjutnya. Itu akan kita diskusikan apa yang seharusnya kita lakukan selanjutnya. Nah, setelah saya mendengar cerita-cerita yang Anugrah ceritakan mengenai permasalahan Anugrah, mungkin kita bisa tentukan tujuan dari konseling kita, yaitu bagaimana nanti Anugrah mengurangi jumlah dari bolosnya Anugrah, sama bagaimana kita Anugrah menetapkan semangatnya Anugrah untuk selalu hadir di dalam kelas dan masuk kelas gitu ya. Jadi dari Anugrah, dari tujuan itu, apakah Anugrah siap untuk melakukan apa yang akan selanjutnya kita lakukan? Siap? Jadi dari situ kan kita sudah sepakat nih kalau misalkan tujuannya kita konseling itu tadi, yang pertama tadi mengurangi jumlahnya Nugrah bolos, sama bagaimana cara meningkatkan semangatnya Nugrah untuk di dalam kelas, hadir di dalam kelas ya. Nah, dari beberapa poin yang telah kita bicarakan sebelumnya, jadi nanti kita akan melakukan pertemuan kembali di mana kita akan menggali lebih dalam lagi permasalahan yang dialami Nugrah, sama bagaimana cara kita melakukan atau menyelesaikan permasalahan itu, dan dimana tentunya cara-cara ini harus dilakukan sama Nugrah, jangan cuma iya tapi selanjutnya tidak ada perubahan, kayak tidak dilakukan
panas ya. Saya bisa merubah saya dengan menjelaskan cara merubah cek. Anugrah kedepannya di pertemuan selanjutnya ada penyelesaian dari apa yang dialami Anugrah. Apa permasalahan yang dialami Anugrah? Baik, sepertinya untuk pertemuan kita pada hari ini kita sudahi dulu. Nah, sesuai dengan janji yang kita buat tadi, kalau akan kita lanjutkan mungkin sekitaran 1 minggu depan di hari yang sama. Mungkin kalau jamnya kita nanti bisa menyesuaikan lagi ya. Nah, di sini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Anugrah dengan kesediaannya Anugrah untuk kita melakukan sesi konseling pada hari ini. Nah, saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Anugrah. Gimana kabarnya? Baik. Oke, baik. Kan kemarin kita sudah ketemu ya di sesi terakhir kemarin kita. Jadi perasaan Anugrah bagaimana? Sudah benar saya Baik, kan dalam sesi konseling kita pada hari ini kan kita pertemuan kedua ya hari ini. Nah, seperti kemarin, kalau perjanjian kita kemarin, kita kan sudah ada penetapan tujuan bersama kan, dimana tujuan dari konseling ini yaitu untuk mencari solusi dari penyelesaiannya dari permasalahan yang dialami Anugrah. Nah, di situ yang kemarin kan kita ada mengurangi tingkat membolosnya Anugrah kan, di situ sudah kita sepakati bersama. Sesi konseling ini mungkin kira-kira kita akan lakukan itu sekitar kurang lebih 40 menit bagaimana Anugrah? Atau bersedia atau sebentar setelah ini ada kegiatan lain mungkin? Oke, jadi konseling ini kurang lebih akan kita lakukan 40 menit ya. Nah, seperti kemarin bagaimana konseling ini berlangsung itu kita tidak ada yang namanya
bolos 1 kali kemarin ya. Tapi Maksudnya ini baru kemarin. oke. Jadi sempat bolos tapi ada balik lagi. Kan Nubra cerita kalau kemarin itu sempat bolos 1 kali ya. Kira-kira kenapa Nubra kemarin bolos? Main PS lagi. Itu kemarin bolosnya sendiri atau sama teman? Dengan teman? Itu kemarin atas kemauan sendiri atau paksaan dari teman kira-kira mau bolosnya? Jadi karena mau sendiri, jadi tidak ada paksaan dari luar. Nubra kira-kira tahu nggak kayak konsekuensinya Nubra bolos itu? Kayak apa dampaknya gitu ya? Apa akibatnya? Nubra tahu nggak? Kira-kira apa yang ditahu? Bagaimana? Mungkin kasih keras sedikit. Tuhan tidak Jadi Nubra tahu konsekuensinya itu nanti pasti dilapor sama orang tua dan tidak bisa pelajaran kan? Kira-kira selain dari itu apa yang Nubra tahu? suruh nikah juga. Mereka terus nanti pastinya itu kan kalau misalkan kita bolos berdampak sama prestasinya kita kan, nilainya kita kan. Kira-kira Anugrah sudah terpikirkan sampai situ nggak? Tidak. Jadi sebenarnya mungkin Anugrah tahu, cuman tidak terpikirkan ke situ kan. Nugra kan tahu nih konsekuensi dari apa namanya membolos gitu. Kakak pengen tahu kayak apa rutinitasnya Nugra dari bangun pagi kok baru sampai di sekolah gimana gitu. Kayak kalau mau tahu dan kok sampai Nugra memutuskan untuk membolos gitu. Kayak pengen tahu rutinitasnya hariannya gitu kayak dari pagi kayaknya jam begini saya bangun tidur untuk ke sekolah, bangun tidur mandi terus pergi sekolah gitu mungkin bisa jelaskan kesehariannya gitu ya. Sampai di selesai. Iya. Saya bangun jam 5.50. Jam 5.50. Terus saya mandi, baru goreng baru itu makan sedikit, baru masuk makan. Oh, jadi Nugra buat sarapan sendiri. Iya. Terus selanjutnya di sekolah ngapain? Karena sebelum itu cuma belajar dan baru Sama cewek? Nugra ada cewek? Nugra kan kemarin cerita kalau misalkan salah satu alasan Nugra untuk membolos itu kan karena bosan di kelas sama tidak terlalu suka sama salah satu guru mata pelajaran kan. Kira-kira mata pelajaran apa itu sampai kayak Nugra bolos gitu? Matematika. Jadi Nugra tidak suka sama mata pelajaran matematika sampai bolos. Kan tentunya tadi sudah katanya juga konsekuensi dari bolos tadi sampai dilaporkan ke orang tua. Nah, kakak pengen tahu bagaimana tanggapannya orang tuanya Nugra terkait kayak membolosnya Nugra gitu. Apa kayak misalkan tuh biasa tuh orang tua marah-marah kayak ih kamu bolos begini gitu. Mungkin bisa ceritakan bagaimana tanggapannya orang tuanya Nugra? Saya cuma suruh yang keluar baru itu HP di situ tuh. Baru bilang dan dia bilang harus saya. Nah, terus
kayak dengan anugerah mengulangi kebiasaan bolos itu, apakah orang tua lebih marah besar atau bagaimana? Cuman begitu Begitu kayak itu cuma si tapi dikasih keluar. tetap begitu saja, tidak ada kayak misalkan mungkin tidak dikasih uang jajan atau Iya. gimana, tidak. Iya. Tapi mungkin selain itu kan ada kayak kontak fisik kayak dipukul kah atau apa, Ya. tidak. Iya. Begitu tadi kan sudah Nugra cerita bagaimana maksudnya tanggapannya orang tuanya Nugra. Tapi kalau mau tahu hubungannya Nugra sama orang tua itu bagaimana? Adakah atau dekat sekali atau biasa saja atau bagaimana? Kayak biasa-biasa gitu. Biasa-biasanya bagaimana? Atau kayak biasa kan kita kalau orang sama orang tua itu kayak cerita masalah kita ini di sekolah kayak kebiasaan kita hari-hari. Jadi orang tua jarang tahu kayak apa yang kamu lakukan gitu kan itu. Jadi tidak terlalu dekat begitu atau bagaimana? Dari kebiasaannya Nugra bolos ini terpengaruh nggak sama nilainya Nugra di kelas selama sekolah ini? Kayak prestasinya Nugra, kayak misalkan tuh tugasnya Nugra atau enggak nilai yang lainnya gitu. Jadi Nugra sering bolos itu nanti jam mata pelajarannya belum selesai tapi tugas yang dikasih sudah selesai. Tapi Nugra membolosnya belum pas mata pelajarannya belum selesai gitu kan. Tapi setelah melakukan bolos ini ada nggak perasaan yang menyesal dalam diri Nugra? Jadi selama ini belum kayak tidak ada perasaan saya kemarin atau enggak kenapa tadi saya aneh ngebolos saya padahal begini tidak ada. Ada nanti ditahu. Nanti menyesal pas ditahu dengan orang tua atau enggak guru. Iya. Jadi sebelum itu tidak ada menyesal. Tapi kalau dari guru bagaimana? Kayak misalkan tadi dari orang tuanya Nugra juga tanggapannya mengenai Nugra yang bolos itu seperti itu HP-nya disita, tidak boleh keluar kemana-mana. Nah, kalau dari gurunya sendiri bagaimana? Dicampur baru baru videonya. Jadi sanksinya dipanggilkan orang tua ke sekolah, masuk di ruang BK kan? Dari Anugerah sendiri ada nggak keinginan untuk merubah perilaku bolos ini? Bisa. Semuanya itu tidak akan, semuanya itu akan bisa kalau kecuali dari Anugerah sendiri tidak ada keinginan. Jadi di sini kan makanya kakak tanya adakah keinginan dari Anugerah sendiri untuk ada perubahan dalam perilakunya Anugerah? Semuanya kan tergantung dari Anugerah sendiri. Semua itu tidak mungkin tidak terjadi. Adakah keinginan dari Anda sendiri untuk merubah perilaku ini? Kalau boleh bagus Sebenarnya ada keinginannya Anugerah untuk berubah kan? Yes. Nah, keinginannya Anugerah itu kan ingin merubah kebiasaannya Anugerah yang bolos. Nah, dari Anugerah sendiri ada nggak langkah-langkah yang ingin Anugerah lakukan? Dari diri Anugerah sendiri kayak bisa harus begini dia untuk mengubah. Mungkin dari jadwal paginya Anugerah gitu atau enggak dari apa yang disenangi Anugerah di sekolah gitu, sampai mengurangi kebiasaan bolos Anugerah. Ya sih, saya itu boleh saya
MPS. Tapi kalau dari kakak nih, bagaimana kalau misalkan MPS-nya itu dilakukan setelah anugerah itu dari sekolah? Kan bisa ya? Nah, yang menjadikannya anugerah bosan itu kenapa? Kan tentunya biasa tuh ada hal-hal yang menarik gitu selain bosan. Cuman sosok terus itu dulu ya. Bila berselanjut dulu ya. Tapi di sekolah ini kira-kira ada enggak yang menarik dari yang dirasakan anugerah? Misalkan tuh teman-temannya atau enggak mata pelajaran yang paling disukain? Apa itu kira-kira? Oke, jadi motivasinya anugerah untuk ke sekolah itu salah satunya teman dekatnya anugerah, kan? Selain dari pacarnya anugerah, ada enggak kayak hal menarik lainnya di sekolah yang menurut anugerah rasakan gitu? Bermain dengan teman. Selain itu, nah selain kayak bermain dengan teman, mungkin mata pelajaran ada yang lebih suka sama anugerah? Nggak ada? Ada. Apa itu? Oh, jadi anugerah lebih suka ke bahasa Inggris, tapi agak menentang matematika. Nah, tadi kan juga alasan anugerah bolos itu tidak suka dengan salah satu gurunya. Mungkin sebelumnya anugerah pernah nggak kayak apa namanya kasih tahu guru gitu kayak saya ini pas masuk atau enggak saya kurang jelas atau bagaimana saya bosan, kayak komunikasikan dengan gurunya gitu atau enggak sama guru BK nya. Kenapa? Kan biasa kita kalau sudah jadi itu saya kurang ini jalan satu-satunya, biasa kita cerita sama guru BK loh. Jadi kalau misalkan dulu tuh izin keluar. Jadi tidak pernah menceritakan apa yang dirasakan anugerah selama masuk di jam mata pelajarannya. Ya. Mungkin kayaknya itu bisa satu cara untuk mengurangi rasa bosannya anugerah, bisa deh kayaknya cerita sama komunikasikan sama guru mata pelajarannya gitu. Ya. Malas saya bicara dengan guru mata. Kenapa bisa malas? Malas saya bicara dengan guru cewek. Oh, jadi guru mata pelajarannya cewek. Iya. Kenapa bisa begitu? Kayak kan yang kakak tahu juga guru BK-nya di sini juga cewek. Mukanya sama aja. Yang lain guru di sini. Guru mata pelajaran. Lainnya bagaimana? Saya kayak batu itu kasih terus. Jadi mungkin anugerah jenuh gitu, jenuh dengan tugasnya, jadi kayak bawaannya kurang bagus. Selain itu, ada nggak hal positif yang anugerah rasakan saat anugerah memilih untuk tidak bolos? Yang saya dapat itu saya tidak selaku, tidak masuk mereka, tidak disita HP, dikasih juga keluar. Itu saja. Jadi sebenarnya pas anugerah tidak bolos itu kan hal baik kan, itu yang dirasakan anugerah kan. Jadi kalau dari kakak, kamu mau tanya langkah apa yang akan anugerah ambil untuk perilaku bolos ini selanjutnya biar tidak
selanjutnya yang akan anugerah coba lakukan itu mengurangi tingkat membolosnya anugerah kan, yang sebelumnya mungkin 1 minggu 3 kali jadi 1 kali. Mungkin selain itu bagaimana? Adakah yang lainnya mungkin lebih rajin masuk? Misalkan kayak misalkan kok kasih tahu apa udah kan tadi bilang anugerah rasanya bosan kalau di kelas kan, kayak kurang semangat sama gurunya. Mungkin adakah keinginan yang anugerah untuk kasih tahu itu? Tapi ada akan ada usaha untuk tetap masuk kan, maksudnya sampai mata pelajaran ini selesai. Di sini berarti kan kita sudah tahu salah satu rangkaian anugerah akhir itu mengurangi tingkat membolosnya anugerah. Di situ kita akan membuat perjanjian di mana kita akan melihat di pertemuan selanjutnya apakah anugerah bisa melakukan apa yang anugerah katakan tadi. Nah, apakah ada perubahan di situ? Bagaimana? Anugerah bisa kan? Bisa? Kan kita tidak mungkin merancang suatu langkah-langkah untuk penyelesaian ini, tapi anugerah sendiri tidak ada keinginan untuk melakukan itu, gitu. Kan anugerah sendiri bilang itu yang akan anugerah lakukan kan. Jadi anugerah harus janji untuk betul-betul melakukan apa yang anugerah katakan tadi. Saya itu yang masa berjalan kelas sampai 2 mata pelajaran keluar saya kalau yang bolos bisa juga saya kejar. Baik. Jadi sebenarnya apa yang memberatkan anugerah, kayak kenapa masih mau? Tadi anugerah sendiri tahu sudah. Kayak misalkan konsekuensinya. Kan anugerah sendiri tahu konsekuensinya bagaimana. Besok dan hobi sekali jadi jangan begitu. Ya, ini sebenarnya kecanduan MPS. Bagaimana kalau kita ubah itu nanti setelah pulang sekolah aja MPS? Dalam kita coba dalam 1 minggu ini saja, misalkan nanti setelah pulang sekolah saya main PS, boleh? Nanti kan kalau misalkan tidak ada usaha, kita tidak akan tahu hasilnya bagaimana. Kan kita belum tahu hasilnya kalau kita belum mencoba. Kita coba saja dulu 1 minggu ini, kalau misalkan ternyata belum bisa, kita akan coba cari cara yang lain gitu. Bagaimana? Iya kak, saya akan coba. Oke, baik. Oke, tadi tuh kan kita sudah janji mungkin mengurangi sedikit gerakan bolosnya juga, sama lebih rajin lagi, semangat lagi ke masuk kelasnya kan. Kita akan buktikan kita akan melihat gitu di kelas pertemuan selanjutnya. Nah, mungkin kayaknya waktu untuk kita pertemuan ini sudah habis. Nah, kira-kira dari tanggapannya gue sendiri bagaimana mengenai pertemuan kita kali ini? Iya, saya kami sudah tadi. Baik, dari situ kita akan tahu hasilnya nanti selanjutnya ya. Oke, mungkin kita pertemuan di selanjutnya itu di hari yang bisa kita tentukan, mungkin nanti hari minggu depan, boleh? Di waktu yang sama, mungkin waktunya bisa kita bicarakan lagi via WhatsApp atau bagaimana nanti baiknya, karena kan kita tidak tahu kendalanya bagaimana. Boleh? Oke. Kalau begitu kita akhiri pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk anugerah karena kesediaannya anugerah untuk hadir dalam pertemuan kedua kita pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Nugra? Baik kak. Baik. Oke. Kita di sini pertemuan terakhir ya. Sebelumnya kita kan sudah 2 kali pertemuan. Gimana selama ini proses dari strategi sebelumnya, langkah-langkah yang kita janjikan bersama, apakah terjalan dengan baik? Iya baik kak. Jadi bagaimana perasaanmu selama menjalani proses konseling beberapa kali ini? Saya merasa lebih senang dan tidak merasa penting. Jadi selama melakukan sesi konseling ini, Nugra merasa senang. Iya. Jadi Nugra, apa yang diharapkan dari pertemuan terakhir kita ini? Saya ingin lebih banyak motivasi biar tidak kembali ke masa kemarin. Apa perubahan terbesar yang Nugra alami sejak kita melakukan konseling ini beberapa kali? Saya lebih memikirkan dampak dari membersih. Ada tantangan yang lebih sulit nggak yang kamu hadapi? Saya kadang lebih malas dan butuh dorongan ekstra. Apa langkah yang akan kamu ambil Nugra untuk agar kebiasaan membolos ini tidak muncul lagi? Saya akan mencari guru jika saya kesulitan daripada saya melakukan bolos. Oke, baik. Jika kedepannya ada tantangan nih, langkah apa yang akan kamu ambil? Saya akan mengingat komitmen yang saya buat ini. Oke, baik. Apa hal yang berkesan dari kamu selama sesi konseling ini? Saya tahu bahwa membolos itu bukan solusi yang terbaik. Apa pesan yang ingin kamu sampaikan untuk dirimu sendiri? Jangan mudah menyerah karena semua butuh proses. Baik Nugra, seperti kan kita pertemuan terakhir dan sesi kita sudah selesai, dan saya lihat juga ada perubahan dalam diri Nugra. Jadi kedepannya jika ada butuh apa-apa, Nugra bisa hubungi saya. Nah, kita bisa ajukan pertemuan kembali gitu ya. Nah, mungkin bisa kita akhiri pertemuan terakhir kita di saat ini. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Nugra karena bisa berkembang lebih baik lagi, karena betul seperti yang Nugra bilang, semua itu butuh proses, tidak akan ada hasil tanpa perjuangan. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak.